Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di akun Noir Blessed. Kiranya melalui video yang diunggah oleh akun ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini kita akan menjawab kesesatan pikir dari Ipung Atria tentang Allah Tritunggal. Meskipun sudah begitu banyak ya tentunya pembahasan-pembahasan atau penjelasan-penjelasan tentang Allah Tritunggal oleh beberapa apologet ya yang sudah dijelaskan. Namun kali ini kita coba menjelaskan kembali ya supaya Ipung Atria ini waras ya dalam kesesatan pikirnya. Ya, sebelum kita jauh membahas bagian ini, kita perhatikan dulu dan kita simak video dari Ipung Atria. Berikut videonya. Maksudnya? Agama sebelumnya ini apa? Yang sekarang belum masuk Islam ini agamanya Kristen. Kristen. Ya. Kristen apa? Gerajanya? GBI. Di dalam kekristenan Ya. itu Tuhan itu ada begini, Pak. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya, betul. Nah, bagaimana menurut pandangan Bapak kok bisa Tuhan itu ada begini? Ya saat itu saya waktu yang sekarang ya saya tahu di agama saya yang saya jalanin itu kan gini, apa namanya? Tuhan Yesus itu juru selamat saya. Ya. Dan makanya saya kok banyak bilang Tuhan Yesus itu Tuhan, tapi bagi saya kan dia juru selamat kan. Tetap saya kembalinya ke Bapa Allah. Gitu. Makanya ya di situ ya bagi saya satu. Gitu, bukan Tuhan Yesus ya. Bapa Allah kan gitu. Kalau ada 3 dalam satu begini, Pak, sampai sekarang belum final, Pak. Ini Tuhan ini 3 apa 1 ya kan? Kalau 1 tambah 1 berapa, Pak? 3. Tapi orang Kristen bilang 1 tambah 1 tambah 1 katanya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini ada mobil, Pak. Ini mobil, betul. ya kan? Mobil. Setirnya dikasih 1 sebelah kanan, 1 sebelah kiri, 1 tengah. Terus ada 3 orang suruh nyetir, Pak. Suruh nyetir. Kira-kira bagaimana itu? Nggak bisa lah. Nggak bisa ya? Itu dia. Ya, berikut penjelasan terhadap satu orang yang katanya mu'alaf ya tentang Allah Tritunggal katanya. 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 1, itu tidak masuk akal. Dan 1 ditambah 1 ditambah 1 harusnya 3. Oleh sebab itu menurut Ipung Atria ini orang Kristen menyembah 3 Allah. Itulah kesesatan pikir dari Ipung Atria. Yang memang ya kecenderungan dari banyak orang yang di luar kekristenan memiliki pemahaman yang namanya Tritunggal itu adalah triteisme ya, seperti pemahaman Ipung Atria ini ya, bahwa menyatakan Tritunggal itu adalah triteisme. Apa itu triteisme? Yaitu kepercayaan pada 3 Allah. Maka dari itu wajar ya pemahaman Ipung Atria yang menyatakan bahwa orang Kristen itu menyembah 3 Allah. Lalu kebanyakan orang juga di luar kekristenan itu memiliki pandangan bahwa Tritunggal itu adalah keesaan pribadi, bukan keesaan hakikat. Nah, ini yang menarik ya teman-teman. Kalau orang di luar kekristenan memandang tentang keesaan pribadi dalam Yesus Kristus, maka wajar ya seperti juga apa yang menjadi kesesatan pikir Ipung Atria ini. Mari kita memahami Allah Tritunggal itu dengan baik dan benar ya, supaya kita tidak sesat pikir seperti Ipung Atria ini. Sebenarnya dari kalangan sekolah minggu sampai remaja bahkan orang dewasa, orang tua itu memiliki pemahaman yang benar ya tentang Allah Tritunggal tentunya, karena sudah begitu banyak penjelasan-penjelasan yang dijelaskan di dalam atau oleh beberapa apologet Kristen ya tentunya tentang Allah Tritunggal. Ingatlah bahwa dalam iman kekristenan itu mengenal Allah Tritunggal, yaitu tunggal di dalam hakikat dan tri atau 3 di dalam pribadi. Nah, ini yang tidak bisa diterima atau tidak bisa dipahami oleh orang-orang yang tidak mengenal Yesus Kristus dan tidak mengenal Allah Tritunggal. Ingat ya bahwa dalam kekristenan itu kita mengenal
satu hakikat, yaitu hakikatnya adalah Allah, namun ada 3 pribadi di dalam satu hakikat itu. Ya, kalau kita bisa menganalogikan secara sederhana, saya ini adalah nur ya. Saya ini adalah nur. Dalam diri saya ada tubuh saya. Ya, tubuhnya nur nih ya. Lalu di dalam tubuh saya, di dalam tubuhnya nur ini juga ada roh. Nah, dan di dalam nur ini juga ada perkataan. Nah, jadi ya, di dalam nur, kalau kita menyimpulkan apakah ada 3 nur di sini yang berbeda? Tentunya enggak kan? Ada 1 nur, tetapi ada 3 yang tidak bisa dipisahkan. Yaitu ada perkataan nur, ada tubuhnya nur, dan juga ada rohnya nur. Tapi kita perlu ingat bahwa perkataan itu bukan roh, dan roh itu juga bukan tubuh. Jadi jelas ya, kalau kita menyederhanakan tentang Allah Tritunggal, ada sebuah ilustrasi yang membuat kita paham ya secara detail, yaitu seperti segitiga berikut ini. Ya, ada Bapa. Ya, dalam segitiga ini saya tampilkan ada Bapa, ada Putra, dan ada Roh Kudus. Ingatlah bahwa Roh Kudus ini bukan Bapa, Bapa ini bukan Yesus, Yesus ini bukan roh ya, atau Putra ini bukan roh, tetapi ketiga ini adalah satu di dalam hakikat, yaitu hakikatnya adalah Allah. Ya, menurut saya dengan penjelasan yang begitu sederhana ini tentunya kita cukup memahami dan cukup mengerti dengan jelas tentang Allah Tritunggal ya. Kita gak akan sesat pikir kalau kita mencari kebenaran, bukan pembenaran diri ya, seperti Ipung Atria ini ya guys. Nah, menarik ya sebenarnya menjadi pembahasan kita. Ingatlah bahwa Allah Tritunggal itu, saya ulangi lagi ya supaya kita mengerti dengan jelas. Allah Tritunggal itu adalah satu di dalam hakikat, namun 3 dalam pribadi. Bukan 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan menyembah 3 Allah ya. Itulah kesesatan pikir dari Ipung Atria yang sebenarnya kita bisa menjawab dan menyederhanakan itu ya. Anak sekolah minggu ketika saya jelaskan tentang Tritunggal mengerti ya dengan baik dan benar. Anak-anak remaja, di kalangan orang tua, orang dewasa, semuanya mengerti dengan benar. Kalau tidak ada yang mengerti ya itulah ya kesesatan pikir dari Ipung Atria yang membenarkan pernyataan dirinya, bukan mencari kebenaran. Lalu berikut ya, ini yang selalu didengungkan oleh Ipung Atria tentang hadiah 1 miliar katanya. Uang dari mana ya guys? 1 miliar akan diberikan kepada seseorang jika menemukan secara, wah ini eksplisit kan, pernyataan Yesus sendiri yang menyatakan dirinya adalah Tuhan. Wah ini nih guys ya, kalau ada orang yang menemukan ya dikasih nggak ya? Saya pikir hanya omong kosong doang. Kalau kita bisa membuktikan, sebenarnya ada begitu banyak pernyataan-pernyataan dan pengakuan Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Tuhan. Ya sebelum kita jauh membahas bagian ini, simak dulu ya pernyataan dari Ipung Atria yang omong kosongnya mengatakan akan diberikan 1 miliar. Berikut videonya. Di dalam Alkitab setebal ini Pak, tidak ada satupun ayat yang Yesus Kristus ya secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti. Aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. Tidak ada Pak. Nggak ada ya. 1 triliun kalau dapat hadiahnya. Betul. Saya kasih 1 triliun. Uangnya kok besar? Ya memang karena nggak ada ayatnya. Lagi memang logika saya dia bukan Tuhan kan? Dia juru selamat. Itu. Ya, begitu tegas dan begitu lantang ya pernyataan dari Ipung Atria ini yang akan memberikan uang 1 triliun katanya ya, 1 miliar ya, kepada orang yang menemukan ayat di dalam Alkitab. Mengapa diberikan uang 1 miliar kan? Karena memang tidak ada. Nah ini nih ketahuan ya jika tidak pernah baca Alkitab secara lengkap, tidak teliti memahami Alkitab. Ya sebenarnya seperti yang saya katakan tadi bahwa ada begitu banyak pernyataan-pernyataan yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Dari Bapa itu sendiri, dari Yesus sendiri, pernyataan dari murid-muridnya, pernyataan
Iblis pun mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah ya. Yesus itu adalah Allah yang benar, Allah yang hidup itu sendiri. Iblis aja mengakui ya, Ipung Atria kok enggak? Oke, baik, saya tidak akan memberikan banyak ayat ya, pengakuan-pengakuan. Cukup saya akan memberikan satu ayat sendiri yang diminta, yaitu pernyataan secara eksplisit dari Yesus Kristus sendiri. Mari kita perhatikan dalam Yohanes 13 ayat yang ke-13 ya. Di sini dengan tegas, ini pernyataan Yesus ya, bukan pernyataan murid-murid, bukan pernyataan dari orang lain, tetapi dari Yesus Kristus sendiri yang menyatakan dirinya adalah Tuhan. Kita baca dalam Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jelas ya? Sekali lagi saya baca Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Wah, ini jelas sekali ya, pernyataan eksplisit dari Yesus Kristus sendiri. Ketika Yesus Kristus sedang membasuh kaki murid-muridnya, lalu dia menyatakan diri bahwa dia adalah guru dan dia adalah Tuhan. Jadi jelas ya, jadi percuma sih sebenarnya hanya omong doang hadiah 1 miliar itu ya. Siapapun yang akan menemukan ayat tidak akan diberikan. Memang nggak ada uangnya guys. Ya, dari pernyataan-pernyataan ini supaya membukakan kesesatan pikir kita, bahkan membawa kita untuk berpikir waras ya, untuk meneliti lebih lagi kebenaran firman Tuhan. Dan tentunya bagi orang yang mempercayai Injil, yang terus memperdalam Injil, akan lebih setia mengikut Yesus sampai akhir hidupnya ya, bukan malah masuk Islam ya, seperti yang dikatakan oleh Ipung Atria ini. Saya pun ketika memahami Injil, wah, saya berani keluar dari Islam ya, dan memeluk agama Kristen. Karena di dalam Kristen lah, di dalam ajaran Yesus Kristus lah, yang berani menyatakan bahwa dia akan membawa kita kepada suatu kekekalan. Yohanes 14 ayat yang ke-6 itu ayat pertobatan saya, ayat pertama saya mengenal Yesus dan meninggalkan Islam ya guys. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, melalui Yesus Kristus. Ya, kiranya melalui video kali ini boleh membawa kita untuk berpikir waras dan membawa kita untuk hidup dalam kewarasan dan menemukan juru selamat pribadi kita di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.